الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. Palestina adalah negeri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah negeri yang disucikan. Sifat yang kedua adalah negeri yang diberkahi. Dan yang paling pantas untuk mendapatkan negeri yang seperti itu adalah kaum muslimin, karena merekalah orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Merekalah orang-orang yang patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah, dan Allah akan memberikan bumi ini kepada siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki. Dan hamba-hamba Allah yang paling pantas untuk mendapatkan negeri yang disebut dengan negeri yang suci dan negeri yang berkah adalah kaum muslimin. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada bumi yang mestinya tenang, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada bumi yang mestinya adalah tempat untuk istirahatnya manusia dan untuk aktivitasnya manusia, Allah izinkan untuk bergoncang, Allah izinkan untuk bergetar, dan terjadilah sebuah kejadian yang meluluh-lantakkan tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki itu terjadi. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Karena apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki, maka kun, jadilah. Kejadian itu pun fayakun, segera terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang 40 hadis seputar keutamaan Al-Quran dan ahlinya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa qassamul lahna ila jaliyin wa khafiyyin. Para ulama tajwid mengistilahkan kesalahan seseorang dalam membaca Al-Quran itu dengan istilah lahnun. Dan para ulama tajwid membagi kesalahan di dalam membaca Al-Quran menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya lahnun jaliyun, dan yang kedua ada yang namanya lahnun jaliyun, dan yang kedua ada yang namanya lahnun khafiyun. Wakhtalafu fi haddihi wa ta'rifihi. Namun para ulama tajwid berselisih pendapat perihal batasan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam membaca Al-Quran dan pengertian lahan itu sendiri. Wasahihu, dan pendapat yang benar, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, annal lahna fihima khalalun yatra'u alal alfadhi fayakhillu. Pendapat yang benar bahwasanya yang dimaksud dengan lahnun itu adalah suatu kesalahan atau suatu kekeliruan yang terjadi
ketika seseorang membaca Al-Quran sehingga kesalahan tersebut atau kekeliruan tersebut merusak huruf-huruf atau lafaz-lafaz, bahkan merusak arti dan makna Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan lahan, kesalahan seseorang di dalam membaca Al-Quran, dan kesalahan tersebut menyebabkan khalal, menyebabkan kerusakan huruf yang dibaca, lafaz yang dibaca, dan bahkan dapat merusak makna dan arti Al-Quran itu sendiri. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, illa annal jaliya yakhillu ikhlalan zahiran yashtariku fi ma'rifatihi ulama'ul qiraati wa ghairuhum. Yang pertama yaitu ada yang namanya lahnul jali. Lahnul jali itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran, kesalahan dalam membaca Al-Quran dengan kesalahan yang jelas, dan kesalahan tersebut dapat diketahui oleh orang yang belajar tajwid ataupun orang yang tidak belajar tajwid. Lahnul jali, kesalahan di dalam membaca Al-Quran yang jelas, yang nyata, dan kesalahan tersebut dapat diketahui oleh seseorang yang paham ilmu tajwid atau yang tidak paham ilmu tajwid. Begitu juga lahnul jali ini, kesalahan di dalam membaca Al-Quran yang dapat mengubah arti dan makna Al-Quran itu sendiri. Ya, lahnul jali. Kata para ulama, barang siapa yang sengaja ta'ammada wa tasahala fi lahnil jali, barang siapa yang sengaja dan bermudah-mudahan di dalam membaca Al-Quran dan dia melakukan kesalahan dengan kesalahan lahnul jali, kesalahan yang nyata, yang jelas, bahkan dapat merubah arti dan makna Al-Quran itu sendiri, maka dia berdosa. Ini lahnul jali, ya, kesalahan fatal. Lahnul jali ini bisa mengubah Al-Quran, mengubah makna Al-Quran. Ya, misalnya lahnul jali ini misalnya kesalahan dalam membaca harokat, kesalahan dalam membaca harokat yang seharusnya dibaca fathah tapi dibaca dhamma, maka semua orang tahu bahwa itu salah, baik yang belajar tajwid atau yang tidak belajar tajwid. Ya, an'amta yang seharusnya dibaca fathah, an'amta, tapi dibaca dhamma, an'amtu. Nah, ini lahnul jali, merusak Al-Quran, maknanya, mengubah makna dan arti Al-Quran itu sendiri. An'amta, an'amta, an'amtu. Atau yang seharusnya huruf qaf tapi dibaca kaf. Ya, mustaqim, qim, tapi dibaca kaf, mustaqim. Maka ini lahnul jali, kesalahan yang nyata, yang merusak makna dan arti Al-Quran dan diketahui oleh semua orang. Orang awam pun tahu kalau bacaannya salah, meski tidak memperdalam atau mempelajari ilmu tajwid. Atau misalnya huruf shad, ya, tapi dibaca sin, shad yang seharusnya dibaca tebal tapi dibaca tipis.
sehingga terbaca dengan huruf sin, sirata, sirata. Nah, ini lahnul jali. Kata para ulama, barang siapa yang sengaja melakukannya dan bermudah-mudahan melakukan lahnul jali, maka dia berdosa, athim. Yang kedua, lahnul khafi. Wa annal khafiyya yakhillu ikhlalan yakhtassu bi ma'rifatihi ulama'ul qira'ati wa a'immatul ada'i alladhina talaqqaw min aqwalil ulama' wa dhabatu an alfadhi ahlil ada' alladhina turtada tilawatuhum wa yuwaththaqu bi arabiyyatihim wa lam yakhruju anil qawaidi as-sahihah. Yang kedua, ada yang namanya lahnul khafi, kesalahan dalam membaca Al-Quran yang diistilahkan dengan lahnun khafi. Lahnun khafi itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam membaca Al-Quran, namun kesalahannya ringan. Dan kesalahan lahnul khafi ini hanya dapat diketahui oleh orang yang mempelajari ilmu tajwid, yang memahami ilmu tajwid. Adapun orang awam maka tidak mengetahui kesalahan lahnul khafi. Ya, kesalahan ringan dan hanya diketahui oleh orang yang mempelajari ilmu tajwid, yang mendalami ilmu tajwid. Adapun orang awam tidak mengetahui kesalahan tersebut. Hukumnya, hukum seseorang yang melakukan kesalahan membaca Al-Quran dan dikategorikan kesalahannya dengan lahnul khafi, maka hukumnya apabila dia melakukan lahnul khafi, bermudah-mudahan, tasahala wa yatakarrar, dan sering melakukan kesalahan lahnul khafi, maka dia berdosa. Ya, kalau seseorang bermudah-mudahan melakukan kesalahan berupa lahnul khafi dan sering mengulang-ulangnya, maka dia berdosa. Karena dia tidak merealisasikan, tidak mempraktekkan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ya, contohnya lahnul khafi ini seperti kesalahan seseorang ketika membaca Al-Quran dan dia tidak mempraktekkan kaedah-kaedah tajwid yang ada. Misalnya panjang harokat yang seharusnya dibaca 6, dia hanya membaca 2 atau hanya membaca 3. Ya, ini masuk dalam kategori lahnul khafi. Yang seharusnya dibaca 6 harokat wassama, tapi dia hanya membaca 2 wassama. Lahnul khafi yang ringan, tidak mengubah arti atau makna, namun jika bermudah-mudahan dan sering dilakukan maka berdosa, karena dia tidak merealisasikan, mempraktekkan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Atau misalnya tidak mempraktekkan ikhfa, idhar, guna, dengung, tidak mendengungkan bacaan yang seharusnya dibaca dengung, maka ini masuk dalam kategori lahnul khafi. Ya, kesalahan ini hanya diketahui oleh, kalau kata mu'alif di kitab ini, hanya diketahui oleh ulama'ul qira'at wa a'immatul ada. Kesalahan ini hanya diketahui oleh ulama qira'at dan imam-imam ada. Apa yang dimaksud dengan ulama qira'at, ulama a'immah, ulama qira'at dan a'immatul ada? Adapun yang dimaksud dengan ulama qiraat adalah al-alim alladhi ya'lamu kaifiyata ada kalimatil Qur'an wa ikhtilafuha.
mansubatun linaqiliha. Ya, disebutkan oleh muallif di dalam kitabnya Lahnul Khafi hanya diketahui oleh ulama qiraat dan ulama ada. Adapun perbedaan ulama qiraat dan ulama ada, ulama qiraat itu adalah seorang ulama yang mutqin di dalam membaca Al-Qur'an dan mengetahui riwayat-riwayat bacaan Al-Qur'an secara keseluruhan. Nah, ini nama ulama qiraat. Seorang ulama yang mutqin dalam membaca Al-Qur'an dan dia mengetahui riwayat-riwayat bacaan Al-Qur'an yang 7 atau yang 10. Adapun ulamaul ada, al-alim alladhi qad akhadha al-Qur'an anis syekh bis sama'i minhum awil qira'ah bihadratihim walau kanat qira'atuha biriwayatin wahidatin. Adapun yang dimaksud dengan ulama ada, a'immatul ada adalah seorang ulama yang telah menyetorkan hafalan Qur'annya atau bacaan Al-Qur'annya di hadapan seorang syekh, di hadapan seorang guru dengan mutqin meskipun hanya satu riwayat saja. Nah, ini perbedaan qiraat dan ada. Ya, ulama qiraat, ulama ada. Ulama qiraat tentunya lebih mengetahui riwayat-riwayat qiraat. Adapun ulama ada bacaannya sudah mutqin meskipun hanya satu riwayat. Ini perbedaan antara qiraat dan ada. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wan nusus walam yakhruju anil qawaidis sahihah wan nususi as-sarihah fa'atau kulla harfin haqqahu wa nazzaluhu manzilatahu wa awsaluhu mustahaqqahu minat tajwidi wal itqani wat tartili wal ihsani. Ya, maka seseorang hendaknya harus membaca Al-Qur'an dengan benar, tidak melakukan lahan di dalam bacaan Al-Qur'annya, tidak keluar dari kaedah-kaedah tajwid dan tidak merusak nas-nas Al-Qur'an baik itu arti ataupun maknanya. Dan hendaknya seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan memberikan hak-hak hurufnya dan merealisasikan, mempraktekkan bacaan huruf sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan makhrajnya. Dan hendaknya seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan memenuhi mustahak hurufnya, maka terwujudlah bacaan yang tajwid, yang itqan, yang mutqin, yang tartil dan yang baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian qala al-muallif hafizahullahu taala qala Syekhul Imam Abu Abdillah Nasr bin Ali bin Muhammad Asy-Syirazi. Ya, berkata Al-Imam Abu Abdillah Nasr bin Ali bin Muhammad Asy-Syirazi, fa inna husnal adai fardun fil qiraati. Ya, salah seorang ulama mengatakan di dalam kitabnya, fa inna husnal adai fardun fil qiraati, maka sesungguhnya merealisasikan bacaan tajwid dengan benar dan jelas hukumnya itu wajib. Ya, para ulama tidak ada berselisih pendapat, tidak berselisih pendapat bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid, mempraktekkan ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Qur'an itu hukumnya wajib, fardun.
wa yajibu 'alal qari'i an yatsluwal qur'ana haqqa tilawati. Maka wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Siyanatan lil Qur'an, sebagai bentuk penjagaan terhadap Al-Qur'an. An yajidal lahna wa taghyira ilaihi sabila. Ya, wajib hukum membaca Al-Qur'an, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Wajib hukumnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid sebagai bentuk siyanah, penjagaan terhadap Al-Qur'an agar tidak terjadi kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an dan tidak terjadi perubahan di dalam Al-Qur'an. Ala annal ulama'a qad ikhtalafu fi wujubi husnil ada'i fil Qur'an. Ya, para ulama sepakat. Para ulama sepakat baca Quran dengan tajwid itu wajib. Namun para ulama berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat hukum membaca Al-Qur'an di setiap hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid di setiap keadaan. Apakah wajib seseorang membaca Al-Qur'an dengan tajwid di setiap keadaan? Ya, ala annal ulama'a qad ikhtalafu fi wujubi husnil ada'i fil Qur'an. Para ulama berbeda pendapat apakah wajib seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan tajwid di setiap keadaan. Fa ba'duhum, sebagian ulama, dhahaba ila anna dzalika maqsurun ala ma yulzimul mukallafu qira'atahu fil muftaradat. Sebagian ulama mengatakan hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu, kewajiban membaca Al-Qur'an tajwid itu terbatas, kewajiban yang terbatas. Ya, kewajiban yang terbatas. Kewajiban yang terbatas, tidak setiap saat, tidak setiap keadaan. Membaca Quran dengan tajwid itu wajib di momen-momen atau keadaan-keadaan yang memang diwajibkan. Fil muftaradat, seperti ketika sholat atau menjadi imam ketika sholat, atau ketika menyetorkan bacaan kepada seorang syekh, atau ketika belajar tajwid. Ini wajib. Ya, pendapat yang pertama bahwasanya kewajiban membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini kewajibannya terbatas, tidak di setiap keadaan. Tidak di setiap keadaan. Hukumnya wajib hanya pada keadaan-keadaan yang wajib, seperti menjadi imam sholat, atau ketika sholat, atau ketika menyetorkan bacaan kepada seorang guru. Ini pendapat yang pertama. Fa inna tajwidal lafzi wa taqwimal huruf wa husnal ada'i wajibun fihi fahasab. Maka sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan melafadzkan huruf-hurufnya sesuai dengan makhrajnya itu wajib di dalam keadaan-keadaan yang wajib saja. Ini pendapat yang pertama. Wa dhahabal akharun, dan pendapat yang kedua, ila anna dzalika wajib ala kulli man qara'a syai'an minal Qur'an kaifama kana. Pendapat yang kedua, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Kaifama kana. Li'annahu la rukhsata fi taghyiril lafdhi bil Qur'an wa ta'wijihi
wattikhadil lahni sabilan ilaihi illa indad darurah. Pendapat yang kedua ini mengatakan alasan mereka kenapa wajib membaca Al-Quran dengan tajwid di setiap keadaan karena tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi seseorang yang membaca Al-Quran untuk bisa melakukan kesalahan di dalam bacaannya, untuk bisa merubah lafaz atau merubah makna Al-Quran akibat kesalahan bacaannya, kecuali darurat, ketika darurat. Ini pendapat yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib di setiap keadaan, di setiap kondisi, karena tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi siapapun yang ingin membaca Al-Quran untuk bisa melakukan lahan atau kesalahan di dalam bacaannya, kecuali darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Ya. Al-Quran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab ghaira dhi iwajin, yang tidak boleh dibengkokkan atau diselewengkan bacaannya. Maka pendapat pertama, ada yang mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid itu hanya pada keadaan-keadaan yang wajib saja. Pendapat yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid itu di setiap keadaan dan di setiap kondisi, maka wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Wa hadzal khilafu 'alal wajhi alladhi dzakarahu gharibun. Dan sebetulnya khilaf ini yang disebutkan itu adalah khilaf yang gharib. Ya, khilaf yang gharib, khilaf yang asing, yang jarang diketahui. Kemudian penulis kitab wal madhabu tsani huwa shahih. Adapun pendapat yang kedua itulah pendapat yang benar, yang rajih, bahwasanya wajib bagi kita semua untuk membaca Al-Quran dengan tajwid di setiap keadaan, di setiap kondisi. Wal madhabu tsani huwa sahihu bali sawabu ala ma qaddamnahu. Ya, bahkan yang benar adalah sebagaimana yang telah kita jelaskan dari awal, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya Al-Mu'allif menyebutkan kepada kita pengertian tajwid, pengertian tajwid atau pengertian ilmu tajwid. Qala al-mu'allif hafizahullah, fatajwidu huwa hilyatut tilawati wa zinatul qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha wa tartibuha maratibaha wa raddul harfi ila makhrajihi wa aslihi wa ilhaquhu binadhirihi wa tashihu lafdhihi wa taltifu nutqi bihi ala hali sighatihi wa kamalu hayatihi min ghairi israfin wala ta'assufin wala ifratin wala takallufin. Ini pengertian tajwid, ya, yang disebutkan oleh penulis. Pengertian ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam matanya Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, pengertian yang disebutkan oleh penulis di sini tidak jauh beda dengan pengertian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam matanya Muqaddimah Al-Jazariyah. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdu fi nadhirihi kamithlihi
mukammalan min ghairi ma takallufi bilutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ya, kira-kira ada 6 poin pengertian tajwid. Yang pertama, ya, tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melafadzkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya dan merealisasikan sifat-sifat huruf. Ini yang pertama, i'ta'ul huruf haqqaha min sifatillaha. Yang kedua, i'ta'ul hurufi mustahaqqaha. Pengertian ilmu tajwid yang kedua adalah ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara mempraktekkan hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Quran, seperti idgham, idhar, ikhfa, ya. Yang ketiga, ta'rif ilmi tajwid wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi. Ini yang ketiga. Pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara mengucapkan huruf dengan benar dari tempat keluar makhrajnya, wa raddu kulli wahidin li aslihi. Yang keempat, pengertian ilmu tajwid wa lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran dengan sama panjangnya dan sama pendeknya. Nah, ini ya, pengertian ilmu tajwid. Salah satunya yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan sama panjangnya dan sama pendeknya. Ya, kalau kita mendapatkan hukum mad wajib muttasil pada suatu kalimat, kemudian di kalimat berikutnya atau di huruf berikutnya hukumnya mad wajib muttasil, maka sama-sama dibaca 6 harokat. Kalau kita mendapatkan mad arid li sukun pada ayat pertama, di ayat kedua kita mendapatkan mad arid li sukun, maka sama-sama dibaca 4 sampai 5 harokat. Ini salah satu di antara pengertian ilmu tajwid. Ya, membaca huruf, cara membaca huruf dengan sama panjang dan pendeknya. Ya, Al-Fatihah misalnya, kalau dari awal ayat ketik di akhir ayatnya kita baca 4, maka ayat kedua, ayat ketiga kita baca 4 harokat. Tidak boleh ayat pertama 4, ayat pertama 3, ayat ketiga 2 harokat. Ya, di akhir ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Alamin Ar-Rahim Yaumiddin. Ya, kalau dari awal kita baca 5 mad arid li sukun, bacaan yang di akhir ayat surat Al-Fatihah, maka ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat kita baca 5 harokat. Tidak boleh ayat pertama 5, ayat kedua 4, ayat ketiga 3, ayat kelima 2. Ini tidak boleh. Wa lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Begitu juga kalau kita membaca mad wajib muttasil 6 harokat, kemudian di ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya
kita dapati mad wajib mutasil, maka juga dibaca 6 harokat. Wa nazzalna minas samaa'i maa'a. Sama 6 harokat, ma'a 6 harokat, sama-sama mad wajib mutasil, maka sama-sama dibaca 6 harokat. Enggak boleh yang pertama dibaca 5, yang kedua dibaca 6. Wa nazzalna minas samaa'i maa'a. Hadza huwa ilmu tajwid. Ya, ini juga termasuk ilmu tajwid, cara membaca huruf-huruf Al-Quran dengan sama panjangnya dan sama pendeknya. Begitu juga di antara pengertian ilmu tajwid, mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Quran tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan. Ya, takalluf. Ilmu yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak membaca Al-Quran dengan takalluf, dengan berlebih-lebihan. Ya, mad wajib mutasil dibaca 6 harokat, maka tidak boleh dibaca 7 atau 8 harokat, meskipun nafasnya panjang misalnya. Wassama la yajuz takalluf. Ini takalluf, berlebihan. Cukup 6 harokat, 6 harokat, tidak 7, tidak 8. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 4 sampai 5 harokat. Nirrahim, ya, tidak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Hada takalluf. Ini takalluf ya ikhwan. La yajuz hadza min ghairi ma takallufi. Nah, mukammalan min ghairi ma takallufi. Begitu juga di antara pengertian ilmu tajwid, bilutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita membaca Al-Quran dengan lembut, lutfi, dengan lembut dan dengan jelas, bila ta'assuf, bila naqsin, ya, tidak dikurang-kurangi. Nah, ini pengertian ilmu tajwid. Ya, ada 7 poin kira-kira yang menjelaskan kepada kita makna atau pengertian ilmu tajwid, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam matannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Bagaimana hukumnya sengaja menyetel murattal saat kita tidur malam karena katanya otak merekam bacaan Quran walau kita sedang tidur? Apakah ini menyalahi firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, termasuk tidak perhatian terhadap Al-Quran? Ya, secara umum, ya, seseorang yang menyetel murattal dan lain sebagainya namun dia tidak mendengarkannya, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan juga termasuk istihza. Termasuk istihza, dibacakan ayat Al-Quran namun dia tidak mendengarkannya, dia menghiraukan.
Ya, salah satunya karena tujuan Al-Quran dibacakan itu untuk didengarkan, untuk diambil pelajarannya. Maka tidak boleh ya, tidak boleh seseorang menyetel murotal namun tidak didengarkan. Itu sama saja dia menghiraukan Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan juga hukumnya sebatas makruh, ya, sebatas makruh. Wallahu a'lam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum mendengar bacaan Al-Quran dari qori yang membacanya menggunakan irama seperti lagu? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dengan bacaan tajwid, maka kita harus membacanya dengan tajwid. Ya, Al-Quran itu bukan lagu ya, tapi Al-Quran itu diturunkan dengan bacaan tajwid. Maka hendaknya kita juga harus selektif di dalam memilih qori murattal. Ya, hendaknya kita selektif dan mengikuti nasihat para ulama. Di antaranya qori yang direkomendasikan agar yang kita dengarkan itu mempengaruhi bacaan kita, di antaranya adalah qori kibar ulama qiraat, misalnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, ini yang sangat dianjurkan dan dinasihatkan agar kita mendengarkan murotalnya. Ya, adapun qori yang mengandalkan irama dan lain-lain sebagainya, maka sebaiknya kita tidak mendengarkan murotal tersebut karena mempengaruhi bacaan kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang seharusnya diniatkan oleh seorang qori ketika membaca Al-Quran? Ya, tentunya ketika membaca Al-Quran hendaknya setiap dari kita meniatkan ibadah karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan. Ya, tidak dalam rangka agar untuk didengar atau untuk dilihat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan salah satu di antara yang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah seorang qori yang membaca Al-Quran namun dia berharap agar liyuqal qori, agar dikatakan dia itu seorang qori. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita di dalam membaca Al-Quran maupun menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah para ulama memberi keringanan pada huruf dhad? Wallahu a'lam. Intinya bagaimana kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Salah satunya mengucapkan huruf dhad dengan benar. Ya, meskipun disebutkan dalam sebuah riwayat tidak ada yang fasih membaca huruf dhad kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dituntut untuk berusaha, intinya dituntut untuk berusaha untuk bisa merealisasikan bacaan Al-Quran yang benar, di antaranya huruf dhad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan takalluf dalam membaca Al-Quran dan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam agama, dan kapankah seseorang itu dikatakan takalluf dalam membaca Al-Quran? Ya, takalluf dalam membaca Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan berlebihan, ya, melebihkan panjang harokatnya, mengucapkan makhrajnya dengan berlebihan. Nah, ini yang dimaksud dengan takalluf. Tadi ya, yang seharusnya 6 harokat tapi dia dibaca 7 harokat.
ataupun ketika membaca huruf ta dia berlebihan, ya, ta di du at, hada aidan takalluf, dilarang di dalam agama tentunya takalluf, tidak hanya di dalam membaca Al-Quran tapi di dalam seluruh bab agama, atau yang sering kita dengar dengan istilah gulu, ya. Dan kapankah seseorang itu dikatakan takalluf dalam membaca Al-Quran? Ya, di antara penjelasan ulama yang dimaksud dengan takalluf itu seperti bacaan Al-Quran seseorang dengan menggunakan maqamat, ya, ilmu maqamat, ilmu membaca Al-Quran dengan maqamat, yang kebanyakan seseorang ketika membaca Al-Quran dengan maqamat ini kebanyakan mereka berlebihan. Ini salah satu di antara bentuk takalluf. Bahkan sebagian ulama membid'ahkan, ya, ilmu maqamat ini, maqamat di dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.